Jalan Gitogati di Sleman sangat terkenal. Di salah satu ruas jalan itu, terdapat Masjid Suciati yang fenomenal, sering didatangi banyak jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia. Di Jalan Gitogati juga terdapat Sleman City Hall. Jalan Gitogati terhampar dari perempatan Denggung Sleman ke timur hingga perempatan Kamdanen, Jalan Palagan Tentara Pelajar. Sepanjang 4 km. Jalan Gitogati diresmikan pada hari jadi ke-95 Kabupaten Sleman, 15 Mei 2011, oleh Bupati Sleman, saat itu. Drs Sri Purnomo MSI. Dalam pidato sambutan peresmian, Sri Purnomo mengatakan, putra-putri pewaris nama Gitogati dapat bercermin, napatilas nilai-nilai perjuangan hingga melanjutkan mempertahankan seni budaya tradisional sebagai aset daerah, khususnya Sleman. Siapa Gito dan Gati? Sugito dan Sugati terlahir kembar tahun 1933. Keduanya putra Ki Cermowarna dan Juok. Ki Cermowarna dalang wayang kulit yang masih terah Brawijaya 5 Majapahit. Darah seni bapaknya mengalir ke Gito dan Gati. Mereka berkesenian yang akhirnya mendirikan Paguyuban Seni, PS, Bayu, bagian utara Yogyakarta. Menurut buku beberapa seniman Yogyakarta terbitan Taman Budaya Yogyakarta tahun 1991, PS Bayu didirikan Gito bersama Sidal, Dalimin, asal Pakem Sleman. Perkembangannya, PS Bayu dipimpin Gito dan Gati menjadi paguyuban seni yang mampu menyedot perhatian masyarakat. Banyak seniman yang belajar pada Gito dan Gati. Seperti dalang wayang kulit Ki Entu Susmono, almarhum, dan Ki Mantep Soedarsono, almarhum. Pelawak Marwoto Kawer dan Yati Pesek, aktor Yoyok Aryo, almarhum. Gito dan Gati seniman komplit. Menekuni ketoprak, lawak, wayang kulit. Gito meninggal tahun 1996. Sementara Gati tahun 2009. Pewarisnya melanjutkan kiprah seni Gitogati. Putra Gito yang berkesenian yaitu Ki Wisnu Gito Carita, Ki Edi Suwondo, dan Ki Edi Indartono. Ketiganya dalang wayang kulit. Lalu Bambang Rabies, lawak dan ketoprak. Anak Gati yang berkesenian yaitu Basuki Supriyatman, almarhum, Bayu Sugati, almarhum, Agus Supriyatno, Sri Budiati, menantu. Cucu serta cicit Gito dan Gati juga berkesenian, yaitu Mara Pembayun, Whisky Bagus Nugroho, Dian Tetuko, Brandy Rabies, Doni Nurjati Putra, Bisma, Risang Aji, Nanang Adi Sasongko. Ki Edi Indartono SH, putra Gito, menuturkan, penamaan Jalan Gitogati hasil ngobrol 3 orang, yaitu Ibnu Subianto, Bupati Sleman sebelum Sri Purnomo, dengan R. Joko Handoyo SH, Asisten Sekretaris Daerah Sleman saat itu, dan saya, Terangki Indartono. Tapi karena saat itu Pak Gati masih hidup, pencanangan Jalan Gitogati belum bisa dilaksanakan. Baru terjadi di masa Bupati Sri Purnomo tahun 2011, tambahnya. Sebagai ahli waris, Ki Indartono merasa bangga orang tuanya diabadikan sebagai nama jalan. Waktu itu Pemkab Sleman terpikir juga ingin bikin museum Gitogati, yang terlaksana nama jalan. Dan itu tepat. Kalau dapat bantuan materi akan habis dan tidak semua kebagian. Dihargai sebagai nama jalan sesuai target saya. Monumental. Gitogati akan terkenang sepanjang masa, ujar Ki Indartono. Ratusan atau bahkan ribuan orang dari berbagai profesi setiap hari melintasi Jalan Gitogati di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, jalan yang menghubungkan Jalan Magelang dan Jalan Monumen Jogja kembali. Bagi masyarakat Sleman tentu nama jalan itu tidak asing di telinga karena nama jalan tersebut diambil dari tokoh ketoprak tradisional yang berasal dari daerah ini. Bupati Sleman, Sri Purnomo, meresmikan ruas jalan tersebut tepat pada hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Sleman ke-95, tanggal 15 Mei 2011. Gitogati merupakan gabungan 2 nama tokoh kembar ketoprak, Sugito dan Sugati. Mereka dilahirkan di Dusun Pajangan, sebuah dusun yang masuk wilayah Desa Pandowo Harjo, Kecamatan Sleman, dan di sana pula beliau tutup usia. Dilahirkan pada 31 Desember 1936 dari ayah yang bernama Cermowarno dan ibu Juok, mereka mewarisi darah seni kedua orang tuanya. Jalan Gitogati merupakan jalan penghubungkan antara perempatan Denggung dengan perempatan Grojogan, Pandowo Harjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jalan Gitogati merupakan jalan penghubungkan antara perempatan Denggung dengan perempatan Grojogan, Pandowo Harjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Pemerintah Kabupaten Sleman bangga menamai ruas jalan tersebut dengan nama tokoh lokal sebagai penghormatan dan sekaligus bangga pula terhadap kehidupan sang tokoh. Sampai akhir hidupnya beliau tetap konsisten untuk nguri-uri kebudayaan asli negeri ini, sehingga tidak berlebihan jika sang legenda menyandang gelar maestro ketoprak. Selain mahir dalam berakting di ketoprak, Gito juga pintar mendalang. Gito kecil dan saudara kembarnya, Gati, dibesarkan dalam lingkungan seni yang sangat kental dan kemudian berhasil mengasah bakat berkeseniannya. Kesusastraan yang dikuasai oleh Gito membantunya dalam mendalang dan tentunya dalam bermain ketoprak. Selain itu, figur Gito Gati juga berpengaruh terhadap pementasan ketoprak yang pada tahun 1970-an sampai 1980-an selalu dibanjiri penonton. Apapun ceritanya, kalau pemainnya adalah Gito dan Gati pasti akan menyedot perhatian masyarakat untuk menonton karena mereka tertarik pada figur yang selalu mengocok perut penonton karena humor yang selalu diciptakan. Saat salah satu dari kembar ini melemparkan sebuah topik, yang lain mampu menanggapi dengan tepat dan akhirnya menghasilkan percakapan atau adegan yang memancing tawa penonton, meskipun tanpa skenario sebelumnya. Inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seniman Gito Gati yang mungkin tidak dapat ditemukan dari seniman tradisi lainnya. Gito terkesan lebih santai, nakal dan suka membanyol. Bahkan saat menjadi tentara rakyat atau oril pun kenakalan beliau sudah kelihatan. Pada waktu pemberian gaji, satu persatu tentara dipanggil untuk mengambil jatah. Saat nama Gati, saudara kembarnya disebut, Gito maju untuk mengambilnya. Padahal sebelumnya Gito sudah dipanggil dan gajinya sudah diambil. Berkat kemiripan wajah saudara kembar ini, petugas tidak mengetahui aksi nakal Gito. Bahkan, saat sakit dan beberapa hari menjelang Gito wafat, beliau masih bisa membuat orang lain tertawa. Beliau berpesan pada Gati untuk tidak memasang batu nisan di atas pemakamannya. Ditanya oleh Gati kenapa, jawabnya, Kijing kaira abotu, na amblek nibani sirahku rakio loro. Batu nisan itu kan berat, kalau kepalaku kejatuhan kan sakit. Di balik ketidakseriusannya, Gito suka mengerjakan laku prihatin. Berpuasa adalah salah satu laku prihatin yang sering dikerjakan untuk mengiringi pengabdiannya dalam berkesenian. Beliau pernah bertutur bahwa kalau buah dari laku prihatinnya itu belum dipetiknya pasti suatu saat anak keturunannya yang akan menikmatinya. Orang-orang terdekat dalam hidup Gito juga berkecimpung dalam seni tradisi. Dua istri beliau adalah waranggana atau pesinden. Anak-anak beliau pun mengikuti jejak Gito. Jika membicarakan ketoprak Gito Gati, kita tidak dapat melepaskan PS Bayu. Persatuan Seni Bagian Yogyakarta Utara, grup ketoprak yang dirintis oleh Gito Gati. Ini adalah wadah bagi seniman yang berada di wilayah Yogyakarta bagian utara untuk berkarya. Namun, pada perkembangannya tidak hanya seniman dari Sleman yang turut serta, seniman dari Yogyakarta juga ikut tampil melalui PS Bayu. Pengalaman yang mengesankan lainnya pada saat PS Bayu mulai melejit namanya pada tahun 1978. Ketoprak menjadi hiburan bagi masyarakat kala itu dan PS Bayu dengan ketopraknya sering pentas di TVRI. Salah satu lakon yang sempat meledak adalah lakone Jambul Ombak Segara Kidul, Jambul Kramayuda, cerita legenda rakyat yang dikemas secara jenaka, hingga pernah dalam semalam harus pentas 2 atau 3 kali di tempat yang berbeda. Hal lain yang membuat lakon ini laris adalah figurnya, Gito Gati. Penonton jadi tidak mau beranjak. Saat kembarannya menjadi dukuh di Dusun Pajangan, Gito kembali berkonsentrasi pada seni pedalangan. Bukan hal yang baru bagi Gito, bahkan dari dulu seni wayang, pedalangan dan ketoprak adalah seni yang digeluti beliau sejak kecil. Tidak jarang kalau Gati sedang endalang, Gito ngendang atau sebaliknya. Ki Sugito tutup usia pada tahun 1996. Gito yang memiliki ide untuk membangun makam di Pajangan, Gito pula yang pertama kali menempati. Hal ini yang membuat anak-anak Gito sedih mengenangnya. Dengan meninggalnya Gito, PS Bayu mengalami penurunan. Janji kowe teman, janji kowe tekun, kowe ora bakal kaliren. Asal kamu bekerja sungguh-sungguh dan tekun, kamu tidak akan kelaparan. Itulah salah satu pesan terakhir Gito, pesan yang selalu dipegang teguh oleh anak-anak keturunannya dalam menjalani kehidupan. Oleh Nunik Pujiati, Arsiparis Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sleman. Berikut podcast dan cerita tentang maestro seniman yang selalu melekat di hati penggemarnya. Jika dalam penulisan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, dengan sepenuh hati mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Heru Nugroho Official dengan cara subscribe, like, comment, share. Salam budaya, salam rahayu.